tentang sholat, mana yang sholat jahar, mana yang sir, mana yang bersuara, mana yang tidak. Disunahkan jahar itu ketika sholat khusuful qamari, gerhana bulan qamar, gerhana bulan. Karena gerhana bulan berarti pas malam hari, maka disunahkan jahar. Wal israru, sedangkan di sholat kusuf syamsi, sholat gerhana matahari, yusannunya al israru sir, tanpa suara, seperti sholat gerhana matahari siang. Wa yajharu fi sholatil istisqa, dibaca jahar ketika sholat istisqa, baik pagi hari atau malam sholat istisqa tetap dijahar. Wa yusiru fil janazati, sholat jenazah sir, bisa sholat fil nahar, kalau sholat siang hari. Maka saat tidak sholat billahi, begitu juga ketika sholat di malam hari. Selama ini kita biasanya sholat jenazah pasti umumnya siang terus, karena umurnya pada siang, pagi, siang, sore. Kalau di Jawa itu biasa umur malam, ketika asar bisa umur. Jadi sholat jenazahnya malam. Pas sholat jenazah malam pun itu disirkan, tidak dijalan. Ala sahihil mukhtari, menurut pendapat yang mukhtar, yang pilihan. Wala yajharu fi nawafil nahari, sedangkan untuk sholat sunnah yang waktunya itu siang, dalam siang hari, la yajharu, tidak usah dijaharkan. Sedangkan sholat sunnah dan hari terang itu sholat sunnah, sholat duha berarti sir. Ghairu ma zakarnahu minal aidi wal istisqa, kecuali yang sudah disebutkan tadi, sholat id dan sholat istisqa. Sholat id itu jahar karena berjamaah, sholat id itu berjamaah, kalau rewean bukan sholat id. Istisqa pun berjamaah. Waqala para sahabuna fi nawafilil lail, itu tadi yang jahar, apa yang sholat sunnahnya siang-siang, itu sir berarti. Bagaimana dengan sholat sunnah yang malam? Ikhtalafa, para ulama berbeda pendapat. Wakila la yajharu, ada yang mengatakan tidak usah dijaharkan. Wakila yajharu, ada juga yang mengatakan dijaharkan. Wasadisu, dan ada pun pendapat yang ketiga,
sholat sunnah malam, bingung, jahar apa sir? Sholat tahajud, jahar apa sir? Bersuara beda. Kalau di nonton TV atau YouTube, Masjid Nabawi, jahar, suara-suara panjang-panjangnya. Kita punya sobo paling mau kita seperti di Masjidil Haram kalau pulang setengah jam, jahar. Kalau di Masjidil Haram. Tapi pengalaman kami pribadi, mondok di pondok itu, sholat tahajudnya walaupun berjamaah sir terus. Nah, ini kami pun bingung, mana itu tadi? Ternyata memang ada 3 pendapat. Yang pertama bilang jahar, yang kedua bilang tidak usah jahar, tetapi al-asabu bainahuma, di antara jahar sama sir. Karena kalau sholat tahajud itu sunnah sebenarnya itu adalah di dalam rumah dan di dalam kamar paling dalam. Jangan di rumah tapi di ruang tamu. Bacanya jahar bro, dengar aku Pak Haji itu tahajud jangan. Jadi ria akhir, jadi sombong. Sunnah sholat tahajud itu di rumah dan di dalam kamar terdalam. Bahkan banyak kisah Nabi Muhammad sholat tahajud sampai Sayyidah Aisyah itu kakinya untuk menghalangi sajadah Nabi, dan Nabi Muhammad terus sholat terus. Kalau kita mungkin baru sholat, kaki Sayyidah Aisyah menghalangi sajadahnya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad tahajudnya di kamar. Boleh jahar, boleh juga sir untuk sholat sunnah malam, kecuali tarawih. Kalau karena tarawih itu jamaah atau pas sendiri juga bisa disirkan, tidak boleh bersuara. Walau fatasbu sholatun billaili faqadha bin nahari. Sekarang tentang sholat yang kelewatan atau mengkodok sholat. Macam mana aturannya mengkodok sholat? Jika sholat yang kita tinggalkan, misalkan sholat dan kebanyakan ketinggalan sholat subuh kan pas masih gelap sholatnya, bangun sudah terang, berarti sudah pindah dari lail ke nahar, dari malam atau dari gelap ke terang. Macam mana kodoknya? Au bin nahari faqadha bin lail, atau sebaliknya sholatnya pas waktu terang, mengkodoknya pas malam. Kebanyakan sholat asar dijuluki sholatul wusta, sholat asar, karena sholat yang paling rentan ditinggalkan. Banyak alasannya itu macet di jalan, tidak sempat, di rumah sudah maghrib, sudah gelap. Bagaimana cara mengkodoknya? Bahkan yutabaru bil jahri wal isrori waqtul fawaiti an waqtul qodoi. Disandarkan kemana? Ke sholatnya. Kalau sholat subuh berarti jahar terus, kalau sholat sir berarti sir kodoknya, atau ke waktunya. Disandarkan kemana? Fihi wajahani, ada 2 pendapat. Azharuhuma, tapi yang paling masyhur dipakai yutabaru waqtul qodoi, disesuaikan dengan waktu mengkodoknya. Alhamdulillah, berarti sholat subuh kodoknya sir, tidak bersuara. Kalau bersuara ketahuan kok. Allahumma di mana ada kunut jam 6 jam 7 kunut. Karena sudah jahar. Alhamdulillah ada dalilnya, berarti sir, sesuaikan dengan waktunya. Kalau waktunya siang berarti sirkan. Kalau waktunya malam, walaupun sholat asar jaharkan. Untungnya sholat asar 4 rakaat, mirip-mirip sholat isya. Bagila yusirru mutlakon, jadi disir secara mutlak. Ada lagi pendapat sir mutlak. Baik sholat subuh tadi kodok sir, sholat asar kodok sir terus. Yusirru mutlakon. Wa'lam, dan tapi ketahuilah anak jahro bi mawadihi, sholat jahar di tempat jahar di malam hari. Wal isroro bi mawadihi, sholat sir di tempatnya di siang hari. Itu sunnatun, hukumnya sunnah, laisa biwajibin, bukan wajib. Kalau jahar mau di al-isrori, andaikan dia sholatnya jahar pas sholat isir, sholat zuhur pakai suara. Aus asar mau di al-jahri, atau sholat isya, sholat maghrib dia sir pas sholat sunnah, sholatnya tetap sah sholat. Karena tadi sunnah. Walakinnahu, tetapi perlu diketahui yang begitu irtakaba al-makruha karohatan tanzihi, melakukan perbuatan makruh, tapi makruhnya makruh tanzih,
bersih, suci. Makhluk tapi bersih. Ada dalam sholat. Walaya sujud sahwi, dan perlu sujud sahwi. Waktu qadamna anna isra fil qiraati wal azkari. Nah ini sir dalam membaca surah-surah dan juga zikir-zikir al-masyru'ati di sholat la budda fihi min ayyusmi'a nafsahu, harus terdengar sama dirinya dewek. Kita baca Al-Fatihah, baca surah, baca tasbih, pas ruku, pas sujud, itu harus terdengar sama diri kita dewek. Harus bisik-bisik, harus ada suara sedikit, jangan dalam hati. Kalau dalam hati, fa'ilam yusmiha min ghairi aridin lan tasihha qira'atuhu. Maka bacaan tadi tidak sah. Maksud tidak sah itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Kita baca tasbih, kita baca surah. Kalau dalam hati pas sholat, maka tidak dihitung bacaan tadi. Lan tasihha qira'atuhu wa la yusihhu. Jadi harus terdengar sama kita dewek. Harus terdengar sama kita dewek. Allah asma'una, berkata sahabat-sahabat, yustahabu lil imam, ini disunahkan untuk imam di sholat jahriyah, di dalam sholat jahar, arba'um sakatatin, 4 kali diam. Ihdahunna, yang pertama akibat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, diam dulu. Dia berdoa istiftah, supaya membaca doa istiftah, diam dulu. Tapi doa istiftah itu sunnah. Paling pendek doa iftitah itu Allahu Akbar kabiro. Sudah, paling pendek. Paling pendek. Jadi makanya kalau sholat tarawih di tempat-tempat yang dulu kan, yang sholat cepat itu Allahu Akbar kabiro. Bismillahirrahmanirrahim, langsung sampai cepat. Dia baca iftitah tapi cuma Allahu Akbar kabiro. Jadi iftitah. Ringkas iftitah. Wasani ada tempat kedua, tempat imam itu diam ba'da faragati minal Fatihah, setelah selesai baca surah Fatihah. Sakatun latifatun jiddan, diamnya sebentar itu mendetik, jangan lama-lama. Baina akhir Fatihah wa baina akhir, di antara akhir Fatihah jangan langsung di asal berhenti sedikit. Liya'lama, supaya memberitahu amin laisat minal Fatihah, bahwa lafaz amin itu bukan bagian dari Fatihah. Amin bukan bagian dari Fatihah. Jadi harus diam dulu. Itu untuk imamnya. Makanya mengkomando waladhdallin. Amin. Jangan langsung ada di masjid waladhdallin. Amin. Belum. Kalau berjanji, jangan dipotong. Namanya makmum itu kan pengikut imam, bukannya pala, bukannya mendahului. Kalau mendahului malah balapan, selesaikan dulu imam. Waladhdallin, tunggu sampai selesai dulu. Imam A baru barang amin. Tempat yang kedua. Yang ketiga, ba'da amin, setelah amin, saktatun tomilatun, diamnya mamuk. Bihaisu yakra'ul makmumuna al-Fatihah, sekiranya makmum bisa baca apa? Tapi kadang-kadang jadi imam diam itu memar. Bingung malah kalau dia mamuk. Dia ramah. Jadi harus dia baca. Kenapa? Kan Warabi'at, dan yang keempat, ba'da faraghi minas surah, setelah selesai baca surat, diam dulu sebentar. Yafsilu biha baina qiraati, memisahkan antara surah bacaan surah wa takbiratil hawi, antara takbir gerakan ruku ila ruku'i, kepada jadi diam dulu setelah surah kembali. Dan tadi barangkali ada ruku bukan ahad. Dulu Allahu Akbar. Ahad Allahu Akbar. Nyambung jadi surah. Jadi surahnya jadi nyambung malah. Itu imamnya. Sekarang jangan aminnya makmum. Faiza faragha minal Fatihah wasujud lahu wa yaqula amin. Amin juga sebenarnya hukumnya juga sunnah. Tidak membatalkan, bukan rukunnya Fatihah. Wal ahaditsu shahihah, hadis-hadis sahih di hadza kasiratun masyhuratun, tentang amin itu banyaknya. Di kasodi fasdi wa hasbi adri, banyak juga ganjarannya membaca amin. Wa hadza ta'minun mustahabun li kulli qari'in, baca amin sunnah untuk setiap yang baca, baik sawa'un kana bi
ada 4. As-sahunna wa ashharuhunna, yang paling benar dan paling terkenal, paling masyhur. Bil madi, dipanjangkan a-nya, wal tasdidi, dan tanpa tasdid. Itu yang paling as-sahunna yang paling benar. Wasanya yang kedua bil qasri wa takdir, pendek. Wasalin yang ketiga bil imalati, imalah itu mengendekkan. Warobi ada yang keempat bil madi, dipanjangkan, wa tasdid dan tasdid. Ada juga yang keempat. Ada 4, tapi yang paling benar enteng. Ini ada tasdid yang paling benar. Wal ariyani masyhurkan wasalin warobati ikrama wa amin. Terus ketika sholat jemaah, aminnya jangan dong. Wa yustahabu ta'minu fi sholatil imami wal ma'mumi wal munfaridi wa yajharu bil imam wal munfaridu fi sholatil jahriyah. Jadi sunnah membaca amin baik yang jadi imam, makmum, bahkan sholat sendiri, dijaharkan amin. Jaharkan amin. Ketika sholat jahar, ketika sholat sir sama, dia baca sir. Wasohiyu anna ma'muma aidon yajharu bihi. Makmum juga bacanya jahar, kita sama-sama sholat bareng-bareng sama imam. Sawan dengan jamu dan awal baik jemaah yang banyak maupun sedikit. Wa yasabu ayakuna takna ma'mumi ma'atakna imami la qablahu wa la ba'dahu. Nah ini yang penting. Aminnya makmum sama imam itu bareng, la qablahu wa la ba'dahu, bukan sebelum imam atau setelah imam. Bareng harus bareng amin. Kalau imam amin kan amin bareng. Karena di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada. Itu kan kita sholat apa yang akan ujungnya kan doa kan. Ihdinas siratal mustaqim, doa kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau aminnya bareng antara imam dan makmum, malaikat turun langsung main lagi untuk minta doa itu dijawab. Kalau aminnya bareng, tapi kalau aminnya pintarnya solmi, apalagi kita kecilin panjangnya lagi. Jadi kalau dalam kita pakai ya, yang afdol itu bareng, aminnya itu bareng, maka doanya mustajab. Oleh sahabat sholati mawadi'un yustahabu ayat karena fihi qaulul makmum bi qaulil imam. Dalam sholat akan hanya makmum membarengi imam kecuali dalam lafaz amin. Wa amma baqiyal aqwali fa yata'akhkharu qaulul makmum. Jadi makmum dalam sholat cuma amin dia boleh bareng sama imam. Yang lainnya yata'akhkharu, ya nunggu imam selesai baru kita gerakan imam baca lagi. Karena ayat-ayat Nabi Muhammad SAW pernah sholat baca surat Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Imran, rakaat ketiga baca surat An-Nisa dalam hadis. Yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fihi tasbihun sabah. Kalau dalam ayat itu Nabi Muhammad ketemu ayat tasbih, sabah Nabi pun bertasbih. Subhanallah. Wa idza marra bi su'alin, kalau di ayat itu ada tentang minta atau berdoa Allah, salah maka Nabi minta. Wa idza marra bi ta'awuzin, kalau ketemu ayat-ayat untuk perlindungan dari azab, dari siksaan, ta'awazal Nabi pun berlindung. Jadi awal Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi dalam sholat ketika kita baca surah ada tentang tasbih mensucikan Allah, tentang azab, tentang rahmat dari sayang Allah, itu sunnah kita berzikir. Baik kita yang membaca surat itu dewe atau kita lagi dengar imam bacanya. Contohnya wa yustahabu li kulli man qara'a, ini sering ini alaihi sallallahu bi ahkamil ayat. Surat apa itu? Surat terakhirnya alaihi sallallahu bi ahkamil ayat. Ada jawaban, kita jawab. Bala wa ana ala dzalika minasyai. Baca kan? Bala tanya yo bala wa ana ala dzalika minasyai. Bala wa ana ala dzalika minasyai. Kalau panjang bisa singkat bala syahid.
Nah, bala syahidna. Syahidna kami bersaksi. Dan artinya itu alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah maha bijaksana yang paling bijaksana? Betul? Bala, ya betul. Syahidna kami bersaksi. Zikir dalam surat ini bisa berzikir dalam surat ini. Atau ayat-ayat tasbih. Sabbihis rabbikal a'la. Pas membaca itu atau pas kita dari baca tambahin ini tapi jangan keraskan subhanallah. Jadi pas makmum imamnya baca sabbihis rabbikal a'la subhanallah. Itu imamnya salah apa? Tadi untuk berzikir untuk mentasbihkan karena ada sabbihis sucikanlah isma rabbikal a'la, nama Tuhanmu yang tinggi. Kita jawab subhanallah. Tapi kecil hasil subhanallah. Ada lagi yang kawannya sabbihis surat Al-Hadid, subhanallah, Al-Asyr, subhanallah. Terus ada Jumu'ah, lagi saya bawa Jumu'ah, yusabbihu. Nah, itu pas yusabbihu kita dengar itu jawab subhanallah. Jawab subhanallah. Amalan zikir dalam sholat ini baru pas tegaknya ya pas Fatihah sama surah setelah Al-Fatihah sudah kita